aku Adelia. Hari ini kita mau ngapain nih, Kak? Hari ini mau apa? Tanya Kak Adel. Udah episode yang kedua berarti ya, Kak? Iya. Udah siap, Kak? Ya, Boleh, Yanto, dikasih ya? boleh. Tangannya aja, nah. Tangannya aja. Dah, sip, dah. Ya. Let's go. Wah. Enggak. Terbang, tapi ini beneran terbang. Ah! Apa ini? Ini sumpah ini nggak bohong, ini beneran terbang ini. Ini aku nggak tahu ya ini gimana ini terbang ini. Tapi kita coba aja ya. Ya. Apa kepo ya? Sebutkan kalian Kak Adel yang belum banyak orang tahu. Apa ya? Kayaknya ini deh. Baking kali ya, kayaknya kalian juga baru tahu kan aku bisa bikin kue. Ini. Sama ngomong sama kucing kayak. Komunikasi dengan sunset. Ya, berkomunikasi dengan Enceh. Next apa? Apa bekal untuk maju sebagai calon legislatif? Ayo. Bekalnya adalah keyakinan bahwa generasi selanjutnya harus berubah, harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena kembali lagi, kalau kita bicara legislatif atau apapun yang berhubungan dengan pemerintahan ya, kalau bukan kita yang merubah sistemnya siapa lagi. Jadi aku percaya bahwa dengan aku maju, mudah-mudahan bisa membawa semangat baru dan angin baru untuk anak-anak muda lainnya supaya mereka juga mau dan tertarik untuk merubah atau setidaknya memperbaiki sistem yang menurut mereka sudah tidak baik gitu. Karena balik lagi kita butuh generasi baru untuk regenerasi, karena nggak mungkin kita terus-terusan berpangku tangan, dan menurut aku banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita sudah join di dalam gitu. Jadi nggak ada gunanya untuk berteriak-teriak berdemo. Ya kalau kita nggak punya keinginan untuk merubah dan masuk untuk memperbaiki, sama aja bohong gitu. Jadi harus dari dalamnya dulu ya, Kak? Ya, jadi modal aku sih kalau mau dibilang bekalnya adalah keyakinan, kepercayaan bahwa aku punya tim yang baik, teamwork, karena kebetulan juga tim aku banyak anak remajanya yang bisa memberikan POV untuk kemajuan masyarakat dari sudut pandang mereka, karena balik lagi mereka yang akan megang tongkat estafet selanjutnya gitu. Wah! Apa makanan favorit Kak Adel? Sertakan alasannya. Apakah Apa ya? selalu dicari-cari banget? Karena mamaku kan orang Sunda ya. Sambal terasi sih sama ikan asin plus daun potongan. Lalapan. Wah, terus apa ya? Kalau itu yang dalam negerinya, kalau luar negerinya tuh ramen. Ramen daisuki, hometown daisuki, ramen. Apa nih? Apa yang membuat Kak Adel bisa senang dan bersemangat bersama kalian semua? Masuk. Kaget. Tunggu. Hey. Aduh, ampun deh. Kayak bersama tim, terus main sama kucing sih, sama baca buku kali ya. 3 itu sih kayaknya sekarang. Gitu. Oh ya, plus nonton anime. Udah itu doang. Terus apa nih? Masakan apa yang Kak Adel masak saat? Ini apa? Wow, ini agak sulit ya. Ini diapain sih? Kelihatannya, Kak. Nah, masakan apa yang Kak Adel masak saat tua nanti? Atau tua. Masakan apa yang aku masak saat... Apa ya? Konsep. Kenapa? Paling gampang, ada ininya, nggak ada yang tinggal dicampur susu doang udah. Kayaknya makin tua makin males buat bikin macam-macam nggak sih? Gitu. Siap. Yanto, tolong.
Next. Wah, banyak ya. Wah, 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 wah. Diterima. Iya, oke. Terbang. Ah. Wow, ini benar-benar interview yang Oke. Apa ini? Deskripsikan diri Kak Adel hanya dengan satu kata. Apa ya? Deskripsikan diri aku dalam satu kata. Complicated. Iya dong, complicated. Itu satu kata yang pas menurut kalian nih. Enggak, tunggu. Kalau apa ya? Cat lovers 2 kata ya? Dua kata, satu kata. Aduh, satu kata. Berdua ini kita syutingnya di Alam terbuka. iya ini. Apa ya? Melo. Hello. Melo. Aku gampang sedih, gampang nangis. Next. Apa tindakan yang dilakukan jika Kak Adel melihat kejahatan Udah Kak. di depan Kak Adel sendiri? Maksudnya kejahatannya kayak gimana? Everything. Kejahatan di depan apa kayak street atau di mana? First of all, kalau let's say misalkan kayak ada yang jahat gitu ya, pastikan handphone di samping Anda, telepon polisi dulu. Oke. Ya. Setelahnya apa ya? Udah berdoa. Berdoa sih, berpura-pura bahwa kita nggak ada di situ. Karena kalau kita teriak malah kemungkinan kita disakitin ini kan tinggi. Jadi berpura-pura aja kita nggak ada di situ. Jadi ya hubungilah pihak berwajib atau hubungi orang yang kira-kira bisa membantu kita. Gitu. Jika Kak Adel dikasih kekuatan super, apa yang Kak Adel pilih dan jelaskan alasannya. Aku tuh dulu pengen banget punya satu kekuatan ya. Kalau zaman dulu tuh ada kartun namanya The Law of Wacky, anime namanya The Law of Wacky. Jadi tuh dia bisa ngubah sampah menjadi pohon atau tumbuhan gitu. Kayak aku pengen punya itu aja deh. Oh, jadi kakak pengen bikin bantar gebang jadi Iya, jadi hutan. Jadi hutan. Aku dulu sempet kayak bisa nggak ya gitu kalau aku punya kekuatan super, aku pengen bikin bantar gebang jadi hutan pinus aja. Bintari apa prok. Gitu. next. Sebutkan satu tokoh anime yang ikonik dan bisa dijadikan panutan. Versi aku ya. Edward Elric, Full Metal Alchemist. Alasannya tuh karena dia tuh sacrificing diri dia tanpa mikirin diri dia pertama kali sih. Maksudnya kayak trying so hard. Ini sampai kayak terbang-terbang nih rok aku. Trying so hard to help other person lah. Edward Elric itu, dan patut lah ya dia dijadiin panutan karena kita tuh nggak perlu harus selalu memikirkan diri kita sendiri, karena balik lagi kebahagiaan itu bahkan kadang datang ketika kita membantu dan mengutamakan orang lain, such as misalkan kayak keluarga, orang tua gitu loh. Walaupun memang ya egoisme pribadi itu penting, tapi tidak boleh mengalahkan rasa empati dan simpati yang kita punya. Jadi menurut aku dia panutan sih. Gitu. Last question. Sebutkan satu pelajaran yang Kak Adel suka semasa SMA. Satu aja ya. Apa ya? Sejarah kayaknya deh. Iya, sejarah deh. Wah. Ya karena aku emang geek aja. Maksudnya aku suka baca. Jadi kayak aku suka belajar tentang sejarah. Karena balik lagi dari sejarah, dari tokoh-tokoh yang pernah hidup di zaman dulu itu membuat kita belajar bahwa ada hal-hal yang bisa dihindari, ada hal-hal yang bisa diperbaiki dari pilihan dan sikap-sikap yang mereka ambil gitu. Alright, and Gitu. kayaknya udah cukup buat episode kedua. Maybe ada kata-kata Kak? Learn to love yourself pertama-tama, karena balik lagi yang paling kita mencintai orang lain tuh gampang ya, tapi mencintai diri sendiri itu sebenarnya sangat sulit, dan menerima kekurangan diri kita sendiri itu adalah step pertama untuk mencintai diri sendiri. Jadi
kayak yang tadi aku bilang, kita memang harus memang harus egois buat diri sendiri, tapi terkadang harus dipikirkan juga rasa egoisme kita tidak boleh mengalahkan rasa empati dan simpati kita. Jadi gitu. Don't forget to Subscribe, like, dan komen YouTube kami, TikTok juga. bye. Bye bye.